Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abah Yadi Klinik Pusaka. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang salah satu objek kebudayaan, yaitu teknologi tradisional. Apa itu teknologi tradisional? Nanti akan saya sedikit ungkapkan, karena banyak objek kebudayaan khususnya di pengetahuan tradisional ini jarang diungkap di permukaan. Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya pengkaji kebudayaan. Saya tidak menggurui dan juga tidak memberi mengajarkan. Ini hanya sharing, hanya berbagi pengalaman terkait dengan aktivitas kebudayaan, wabil khusus kebudayaan di Banten, karena saya lebih mendalami di kebudayaan Banten. Apa itu teknologi tradisional? Sebelumnya saya ungkap tentang pengetahuan tradisional. Ini masuk ke teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu adalah alat atau media yang pernah dilakukan oleh orang-orang dulu dengan bentuk berupa teknologi, kayak teknologi pembuatan minyak sayur. Di istilahnya untuk di Banten itu istilahnya ngeletik. Dan seperti juga pembuatan gula aren, pembuatan gula batu atau gula pasir, atau teknologi pembuatan golok, pembuatan gerabah, itu masuk teknologi tradisional ketika memang masih diproses dengan cara manual dan cara kuno. Jadi teknologi tradisional itu pembuatan alat untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu kebutuhan ekonomi maupun untuk kebutuhan senjata, itu masih dilakukan secara manual atau dilakukan secara tradisi. Makanya dikenal dengan istilah teknologi tradisional. Di Banten banyak sistem teknologi tradisional, baik teknologi tradisional dalam bidang metalurgi, dalam bidang logam, karena banyak pandai besi kuno, bahkan sebelum kesultanan, bahkan di abad ke-8, abad ke-4 Masehi, itu di Pandeglang itu masih ada sisa cagar budaya yang dalam tahun kemarin 2021 pernah ditemukan benda fisiknya, itu tempat alat untuk menimpa logam, itu berupa batu. Dan secara klasik lebih kuno banyak ada dikenal dengan istilah batu goong. Sebelum Islam masuk, sebelum tradisi kesultanan masuk, itu sudah banyak teknologi tradisional, termasuk juga teknologi tradisional bagaimana cara pembuatan tempayan atau gerabah atau gentong. Karena ada kuburan purba di Anyer yang pernah diketemukan oleh arkeolog Belanda sekitar tahun 1946, itu pernah dilakukan ekskavasi di Anyer Lor, dan ada kuburan kuno yang dikenal dengan istilah kuburan tempayan,
dikubur di dalam gentong. Ini yang mudah dilupakan khususnya oleh masyarakat Banten tentang tinggalan budaya. Nah, bagaimana cara pembuatan gentongnya? Hari ini juga masih ada masyarakat yang masih aktif untuk tinggalan budaya tak benda yang melakukan aktivitas teknologi tradisional itu, yaitu di Kabupaten Serang, di Kecamatan apa sekarang maksudnya, apakah Kecamatan Curwas atau Kecamatan Lebakwangi, itu di Desa Bumijaya di Pasar Dukuh. Itu masih ada salah satu kampung yang memproduksi gerabah, memproduksi tempayan, alat-alat yang terbuat dari tanah liat, dan itu modelnya macam-macam. Dan di Banten banyak teknologi tradisional dari alat gerabah ini yang kemudian menjadi senter, yang sekarang hari senter pakai batu baterai. Dulu senter menggunakan kemiri atau biji jarak atau kelapa kering, kelapa yang udah koprah, yang udah kering, itu disisir seukuran setengah senti, itu ditusuk di lidi atau di bambu, masukin ke seperti paralon yang terbuat dari tanah liat, kurang lebih sekitar panjang 40 cm. Di tengah-tengahnya dikasih gedobong pisang. Nah, ini kemiri itu atau buah jarak atau kelapa itu yang udah ditusuk, masukkan ke corong itu. Kemudian ujungnya ini panjang, nanti kalau udah habis itu baru didorong. Jadi seperti kalau di Cina ada lampion, di Banten dulu ada center tradisional seperti itu. Dan itu teknologi tradisional, dan kita tidak banyak mengungkap. Dan kalau kita tahu dari proses teknologi tradisional itu kemudian diolah, dikembangkan, sehingga kita mengetahui proses senter hari ini yang dulu menggunakan batu baterai sekarang menggunakan baterai sekelepatnya. Dulu ada turunan yang akarnya tuh dulu senternya dengan buah jarak, dengan buah dan kelapa atau dengan kemiri untuk proses penerangannya, api yang dinyalakan di benda itu teknologi tradisional kategorinya. Belum lagi teknologi tradisional bagaimana cara pembuatan minyak sayur, belum lagi teknologi tradisional bagaimana bikin tungku open untuk bikin kue, tungkunya, bagaimana cara pembuatan membajak sawah dengan waluku, bagaimana cara bikin persenjataan menggunakan teknologi tradisional, dan pasti akan dikemas dengan pengetahuan tradisional, dengan tradisi lisannya, sisa tinggalan budayanya apa, terus bahasanya karena akan berbeda, istilahnya akan dipertunjang dengan manuskrip, informasi tertulis yang ada di unsur kebudayaan tersebut. Itu sedikit tentang ulasan teknologi tradisional. Dan hari ini banyak teknologi tradisional yang masih belum diungkap. Kalau itu diungkap, kita akan tahu bagaimana teknologi tradisional, cara menjernihkan air keruh, yang kemudian air keruh itu air siap minum. Di Banten itu ada air dari sungai yang sebelum masuk ke keraton Banten, air dari sungai ditampung di penampungan namanya Tasikardi, kurang lebih sekitar jaraknya 1 kilo dari Sungai Cibanten, ditampung dari Tasikardi. Dari Tasikardi ke arah Surosoan
ke arah Kota Raja, itu kurang lebih sekitar jaraknya 2 kilo. Di situ ada saringan, Pengindilan Abang, Pengindilan Kuning, Pengindilan Mas, masuk ke Pancuran Mas. Air yang keruh ketika sudah masuk ke keraton, air itu sudah siap minum. Teknologinya ada di sana, olahannya ada di sana. Jadi kalau sekarang banyak daerah-daerah khususnya di pesisir utara di Banten, dari mulai Keramatwatu sampai ke Tanjung Kait, kalau kekurangan air bersih, itu kesalahan kita yang tidak memahami bagaimana dulu konsep manajemen pengolahan air dari air keruh menjadi air siap minum itu nggak diterapkan. Ini informasi tentang pengetahuan tradisional terkait dengan manajemen air. Bagaimana manajemen air untuk proses pertanian, teknologinya seperti apa? Bagaimana kapal dari muara Cibanten, dari Karangantu, sekarang Pasar Karangantu, masuk ke wilayah Banten Girang di pedalamannya, yang debit airnya semakin hari semakin berkurang. Itu ada bendungan-bendungan yang disiapkan. Maka ada nama, kalau sekarang ada beberapa tinggalan budaya toponiminya, itu istilah bendung Bandung. Itu dulunya tempat bendungan-bendungan. Dan di Banten banyak. Tapi yang paling menakjubkan bagaimana cara kapal dari muara itu masuk ke sungai yang posisi airnya itu nggak stabil, dan itu setiap tikungan air ternyata ada bendungan-bendungan yang sengaja disiapkan. Jadi air dari kapal dari bawah ketika mau naik itu dibendung dulu supaya air naik ke atas, sehingga kapal perahu ini bisa naik ke atas, dan yang dari atas turunkan ke bawah. Kemudian ini diturunkan, ini mulai dibendung lagi, ini turun ke bawah, ya naik, tetap posisi pertangga sampai ke Banten Girang. Dan itu teknologi itu pernah ada di Banten. Kalau ini dikembangkan sebagai pengetahuan tradisional yang kemudian diduplikat, atau kalau ada pengembangan di luar yang untuk dari Samudra Atlantik untuk masuk ke benua Eropa, itu melewat terusan Panama, di salah satu negara yang melintasi negara itu, untuk mengefektifkan waktu. Apakah itu dulu ilmunya dari Banten yang pernah ada di masa Ageng Tirtayasa, bahkan sebelumnya, kemudian ditiru oleh bangsa Eropa, karena dulu bangsa Eropa juga pernah berkunjung ke sini lebih lama, dari abad ke-16 sampai abad ke-18, bangsa Eropa di luar Belanda. Apakah ini meniru dari kita atau kita yang meniru dari mereka? Itu butuh kajian yang mendalam, khusus di teknologi tradisional. Dan ini para budayawan, para sejarawan belum sampai masuk ke kajian lebih mendalam tentang teknologi tradisional. Mungkin karena anggaran yang tidak sedikit. Tapi informasi itu penting, harus diinformasikan. Dan lewat video ini mudah-mudahan ada pemerintah daerah yang bisa memproses untuk pengetahuan tradisional itu dikembalikan sebagai kebanggaan kita sebagai masyarakat. Bukan hanya Banten, mungkin daerah lain juga banyak pengetahuan tradisional yang diabaikan karena kita nggak paham. Diabaikannya bukan karena kita benar-benar abai, karena kita tidak tahu, karena pengetahuan terbatas, informasi juga banyak yang terputus, sehingga arah kebijakan tidak pernah menyentuh akar pembangunannya. Hari ini
kalau tidak berdasarkan kajian-kajian yang sudah pernah dibangun oleh orang-orang terdahulu, prosesnya, step by stepnya, tahapan-tahapannya, khususnya di manajemen air, maka kita akan selalu kebanjiran, akan tidak mendapatkan apa-apa. Banyak pengetahuan-pengetahuan tradisional yang lain tentang teknologi-teknologi tradisional yang lain. Ini salah satu contoh. Nanti sambil saya membaca dokumen-dokumen kuno, akan saya jelaskan lebih tuntas tentang bagaimana teknologi tradisional. Mungkin cukup untuk video kali ini, pembahasan tentang teknologi tradisional. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang untuk bisa mencari sesuatu, mempertambah jam baca buku untuk pencarian informasi yang lain. Like, share, supaya kita mendapatkan hikmah dari peristiwa kebudayaan yang pernah digeluti atau yang pernah dilaksanakan atau yang pernah dikerjakan oleh para leluhur kita. Ketika memang tradisi adat istiadat atau kebudayaan itu oleh leluhur kita dianggap kita tidak kurang baik, maka kita harus kaji ulang dan kita berhak untuk memperbaiki. Maka kebudayaan yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Mungkin itu sedikit video tentang pengetahuan tradisional, tentang teknologi tradisional. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.